Saudara, beberapa bulan terakhir transportasi udara sebagai satu-satunya akses keluar masuk wilayah Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya terputus. Wilayah tersebut terisolir selama kurang lebih 3 bulan. Kondisi ini mengakibatkan warga serta para petugas pemerintah di wilayah tersebut kesulitan memperoleh stok bahan makanan serta kebutuhan lainnya. Pemerintah daerah Intan Jaya telah melakukan berbagai upaya guna mengaktifkan kembali akses transportasi udara ke wilayah tersebut, namun tidak juga membuahkan hasil. Kondisi tersebut akhirnya terpecahkan dengan kehadiran Kepala Dinas Sosial Intan Jaya, Oni Dendegau, ke wilayah tersebut pada 18 September 2023 kemarin. Untuk mengikuti informasi ini, berikut kita ikuti bincang-bincang singkat seputar Nabire bersama Kepala Dinas Sosial Intan Jaya, Oni Dendegau. Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Nah, seperti kita ketahui bahwa telah beberapa bulan belakangan ini itu transportasi satu-satunya penerbangan sebagai transportasi satu-satunya dari Nabire ke Intan Jaya dan sebaliknya, atau dari Timika ke Intan Jaya ke Homeo dan sebaliknya, itu tidak berlangsung. Penerbangan terputus, terhenti. Ada beberapa faktor penyebab, terutama persoalan keamanan. Nah, hari ini Pak Kepala Dinas Sosial itu telah melakukan perjalanan dari Bandara Nabire sampai ke Bandara Distrik Homeo dan kembali dengan selamat. Kita akan mendengarkan sedikit atau kita akan bercakap-cakap bersama dengan Bapak Kepala Dinas Sosial mengenai situasi tersebut tadi. Nah, Bapak Kepala Dinas, benar ya, pagi ini tadi berhasil sampai di Homeo. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Semua dimanapun Anda berada, bahwa hari ini tanggal 18 September tahun 2023 hari Senin, saya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya sudah sampai di Homeo Pogapa. Puji Tuhan, berbicara masalah sosial berarti berbicara tentang pelayanan kasih, sehingga hari ini memang kita lihat ke belakang sedikit bahwa sejak 3 bulan lalu pesawat sama sekali tidak turun di Pogapa Homeo Intan Jaya, sehingga berbagai upaya sudah dilakukan oleh tokoh agama, masyarakat, DPRD, kepala distrik, bahkan juga TNI Polri sudah bernegosiasi berbagai cara supaya penerbangan bisa masuk di Homeo. Karena salah satunya di Homeo itu cuma penerbangan udara. Lewat penerbangan udara bisa bawa sembako barang untuk perekonomian di Homeo ini dari Nabire, Homeo Pogapa, dari Nabire Timika, dari Timika bisa ke Pogapa. Sehingga dengan 3 bulan sama sekali pelayanan di sana sama sekali tidak, sehingga memang betul-betul masyarakat sangat susah untuk mendapat kebutuhan sembako. Pihak keamanan, tenaga yang bertugas di sana, TNI Polri, bahkan juga anak-anak sekolah, bahkan juga tenaga guru, tenaga kesehatan, mereka mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Jadi benar-benar Pak Kepala Dinas, jadi benar-benar transportasi keluar masuk dari Homeo itu benar-benar tertutup. Iya, waktu itu memang sangat terputus. Ketika tadi kami landing juga, kasihan bandaranya lapangan sudah tumbuh, sehingga saya betul-betul terharu dan saya menangis juga karena saya merasa bahwa kok daerah Intan Jaya tempat lain semua sudah pelayanan. Di puji Tuhan di 8 kecamatan semua sudah pelayanan, kurang lebih 10 lapangan perintis yang ada, yaitu di Temosiga, Jompandoga, Nabia, Agisiga, Daboto, Biandoga, Bugulo di Wandai di bawah, semua sudah. Tetapi kenapa sampai Homeo ini? Homeo ini salah satu kabupaten kecamatan tertua sejak pemekaran Kabupaten Paniai waktu itu di Nabire, yaitu barometer Intan Jaya ini juga pada Homeo. Seperti itu. Baik, Pak Kepala Dinas, tadi ada Pak Kepala Dinas sampaikan tentang negosiasi antara pemerintah daerah, terus kemudian negosiasi juga yang dilakukan oleh TNI Polri, pihak DPR. Ini negosiasi dengan siapa? Ya, negosiasi ini dalam rangka bagaimana semua tujuannya itu
hari ini pesawat bisa mendarat di Homeo, sehingga pihak keamanan mereka negosiasi dengan masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh pemerintah, pihak TNI Polri, pihak pemerintah, kami dari dinas sosial sendiri negosiasi dalam arti yang kita saling mau komunikasi. Kira-kira kendalanya apa yang terjadi, masalahnya apa, jalan keluarnya bagaimana. Ini kita berbicara supaya dengan kita satukan persepsi bahwa kita berdoa supaya betul-betul daerah Intan Jaya, lebih khusus di Homeo itu pesawat bisa mendarat. Sehingga puji Tuhan, kerinduan, harapan, tangisan dan doa seluruh umat yang ada di sana, di Homeo itu hari ini baru terwujud. Hari ini baru terwujud bahwa saya secara pribadi saya mau ambil risiko. Sekalipun nyawa saya dipertaruhkan juga tidak apa-apa. Ini pelayanan bagian daripada saya. Ketika saya mati di pelayanan itu lebih bagus daripada saya mati di jalan-jalan tanpa tujuan. Baik, Pak Kepala Dinas, ini ada satu pertanyaan. Sebenarnya ada apa di Homeo? Apa yang menyebabkan sampai harus ada negosiasi dulu baru pesawat mendarat? Ada apa ini? Ya, terima kasih. Jadi kita lihat ke belakang, peristiwa pesawat tidak mendarat itu ada akibat, yaitu 3 bulan lalu. Sehingga semua gangguan keamanan hingga pesawat tidak turun. Imbas daripada itu semua tatanan kehidupan orang di Homeo sana itu, TNI Polri pun kendala. Mereka yang jaga di sana pun kendala untuk makanan sehari-hari, sembako. Sehingga pihak DPRD bersuara, pihak kecamatan, kepala desa juga bersuara, bupati, sekda semua bersuara ini. Sehingga tidak ada tanda untuk bagaimana jalan keluar. Saya secara pribadi, bagaimanapun saya sebagai putra terbaik dari Homeo, orang dari sana, saya memohon dengan hormat, dengan menangis dengan air mata saya, memohon kepada Armada Penerbangan hari ini, puji Tuhan, tolong kita, sehingga hari ini bisa mendarat di Homeo. Pak Kepala Dinas, dalam 3 bulan ini pesawat sebagai satu-satunya transportasi menuju ke distrik Homeo tidak mendarat di Homeo itu, kira-kira masyarakat itu mereka memperoleh makanan dari mana? Itu kan banyak sebenarnya bahan pokok di kios-kios, sehingga mereka di sini karena dengan adanya pesawat tidak mendarat, orang barter, barang tukar barang, sayur tukar barang, sampai keamanan TNI Polri juga kasihan, mereka sangat menderita. Mereka sudah hubungi kita berbagai cara, tapi kita juga berupaya, pemerintah berupaya juga sangat susah. Akhirnya kurang lebih, kalau tidak salah, 1-2 bulan yang lalu pemerintah bantu juga lewat TNI Polri, mereka turun dari Timika. Tapi puji Tuhan untuk dari Nabire untuk menuju Pokapang Homeo itu sampai 3 bulan hari ini, atas pertolongan Tuhan kami bisa landing sana. Dan saya rasa ke depan ini pasti akan sudah mobilisasi barang-barang sembako dari sini, lalu bisa aksesnya sudah terbuka luas seperti itu. Artinya dengan tibanya Pak Kepala Dinas tadi dan rombongan di Pokapang Homeo, di Bandara Homeo itu sudah jelas bahwa penerbangan atau bandara akan dibuka kembali seperti biasa. Ya, harapan kita dengannya saya ke sana tadi mewakili pemerintah daerah Intan Jaya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, kami tiba di Homeo itu sudah memberikan jaminan keamanan bahwa selama ini pesawat tidak turun, tapi hari ini kami turun. Mudah-mudahan dengan harapan diiringi dengan doa dan kerinduan dari semua aspek kehidupan dengan masyarakat yang ada di sana, bahwa dengan dibungkus dengan doa bahwa harus pesawat mulai besok sudah bisa lancar, karena kita pun juga akan bantu beberapa pelayan di sana untuk bantuan sosial. Oke, baik. Pak Kepala Dinas Sosial, dengar-dengar selain Homeo itu Pak Kepala Dinas Sosial juga melakukan kunjungan kerja dalam rangka melihat masyarakat secara langsung di wilayah-wilayah yang ada di Intan Jaya. Nah, salah satu wilayah di Intan Jaya yang sementara ini sejak 2019 sampai ke hari ini tuh menjadi suatu wilayah yang penuh dengan tantangan. Nah, itu wilayah Hitadipa, distrik Hitadipa. Nah, dengar-dengar Pak Kepala Dinas Sosial ini dari semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun juga pemerintah pusat itu yang bisa menjangkau Hitadipa dalam beberapa hari terakhir ini, ternyata Pak Kepala Dinas Sosial bisa diceritakan sedikit. Terima kasih. Jadi puji Tuhan benar, hari ini Homeo kita masuk genap sudah 7 kecamatan minus Ugimba. Jadi tanggal 12 September sesudah saya minta izin di pihak keamanan, kami ada pakai 10 ojek
10 ojek, tengah-tengah saya 5 depan 5 belakang. Nah, kami sampai di Tadipa dengan pertolongan Tuhan di Sugapalama. Sugapalama situ masyarakat terharu. Masyarakat terharu, puji Tuhan karena Tuhan kasih kelebihan sedikit saya bisa menyanyi, bisa ciptakan lagu. Sehingga lagu-lagu saya yang saya menyanyikan semua sudah ada di semua masyarakat luas. Yaitu terutama masyarakat luas yang ada di Intan Jaya, lagu-lagu saya sudah ada di sana. Sering mereka lihat sehingga mereka kagumi saya. Mereka memandang saya bukan salah satu figur kepala dinas sosial saja, tapi orang lihat saya seniman, anak daerah yang bisa menyanyi, bisa buat album. Sehingga dengan latar belakang seperti ini saya bisa menempatkan diri saya seperti ketika saya kesana saya dari seniman, ketika saya kesana sebagai pejabat, ketika saya di lingkungan ini seperti ini. Sehingga puji Tuhan kami ada di Tadipa kurang lebih 1 jam. Dalam pulang pergi juga dalam keadaan aman dan mereka jaga kita baik-baik. Dan puji Tuhan saya dengan teman-teman dari tim itu kami ada 10 ojek kami pergi pulang dan pergi dengan pertolongan Tuhan. Semua sudah terwujud dengan baik. Seperti juga dengan didukung oleh semua hamba Tuhan. Mereka punya kerinduan datang di sini aman, dorang berdoa sehingga kita ke sana ya terbukti. Puji Tuhan terbukti. Semua yang ada di sana itu mereka terharu karena semua ini kan mau bilang mau 3 huruf, mau bilang masyarakat asli, semua ini kan mereka semua sudah jadi satu dan mereka dalam keadaan aman damai dan mereka semua tunggu kedatangan kami dari tim. Sesudah sampai sana kita bicara, pulang pun sama dalam keadaan aman, tentram sampai di Sugapa dengan baik dan saya sudah laporkan kepada pihak keamanan masa tiba dengan baik seperti itu. Baik pemirsa, jadi Distrik Tadipa ini menjadi sebuah wilayah yang ya boleh dikatakanlah wilayah yang tertutup dan tidak ada orang luar yang sementara ini bisa masuk ke sana. Tapi hal itu berhasil dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Intan Jaya. Nah, apa dari 2 wilayah ini Distrik Homeo yang putus akses transportasi selama 3 bulan dengan kondisi masyarakatnya, terus kemudian Tadipa yang bertahun-tahun tidak bisa ditembus, juga ada masyarakat di sana. Pak Kepala Dinas Sosial Intan Jaya setelah bisa tiba di tempat-tempat itu, apa yang Pak Kepala Dinas sarankan kepada pemerintah daerah sendiri dan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah pusat, apa yang Pak Kepala Dinas? Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Jadi memang benar ketika kita melayani di daerah-daerah seperti itu, daerah yang taruhan nyawa, kita pergi berbicara masalah latar belakang sosial berbicara masalah yaitu berbicara tentang pelayanan kasih. Pelayanan kasih ini tantangan yang kami hadapi betul memang terutama di Homeo itu berbicara masalah nyawa, masalah keselamatan. Kita taruhkan keselamatan untuk kita melayani saudara-saudara kami yang ada di balik gunung. Jadi ini menurut saya sedih. Saya sedih karena mereka juga bagian dari kita. Mereka juga ingin merasakan pembangunan itu, ingin merasakan semua yang dirasakan oleh kita seperti kita yang ada dalam keadaan aman, damai, tentram seperti itu. Sehingga kita lakukan kala ini ya seperti itu yang pertama. Yang kedua ini saya pesan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kan jangan lihat ketika ada masalah kita belum sampai kita bilang takut dan sebagainya. Pasti masih ada anak daerah yang punya kemampuan untuk bisa sampai di sana. Sehingga saya harapkan kepada semua pihak mari kita berdoa, kita dukung pemerintah Kabupaten Intan Jaya, pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah pusat. Bagaimana seluruh pelayanan di daerah ini bisa berjalan yang baik kalau kita takut akan Tuhan dan kita melayani daerah ini dengan ikhlas. Karena bagaimanapun juga kita adalah warga negara Indonesia yang baik, kita taat hukum dan kita melayani semua orang. Karena daerah ini perlu ditolong, daerah ini perlu dijaga, daerah ini perlu dilindungi. Kalau tanpa kita siapa lagi yang akan menolong mereka? Sehingga ini yang mungkin pesan saya, kita saling berdoa, kita saling menolong supaya daerah ini betul-betul bisa pelayanan pembangunan bisa masuk di semua daerah-daerah ini sehingga demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas. Dan saudara pemirsa, itulah tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Intan Jaya Oni Bendikau yang telah mampu melaksanakan tugasnya menjangkau wilayah-wilayah yang sangat sulit sekali dijangkau oleh pihak-pihak lain. Kita pada umumnya seluruh warga masyarakat di Papua Tengah terutama sangat turut mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Intan Jaya melalui Kepala
Dinas Sosial Pak Odin Degau agar saudara-saudara kita masyarakat yang ada di Intan Jaya yang berada di wilayah-wilayah terpencil dapat terjangkau dan kemudian juga ikut merasakan hal-hal yang kita rasakan di wilayah-wilayah lain yang ada di Papua Tengah. Demikian saudara pemirsa, itu tadi perjumpaan kita bersama dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Intan Jaya. Amakane. Demikian tadi informasi seputar Nabire hari ini 19 September 2023. Tetap bersama kami di link www.facebook.com berita seputar Nabire dan di link youtube.com/seputarnabire untuk mengikuti berbagai informasi dan kejadian di wilayah Papua Tengah dan sekitarnya. Saya Magrit Bindosano beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.